Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada proses pembelajaran minggu ini kita akan belajar tentang konsep reaksi redoks. Namun sebelum kita mempelajari tentang konsep reaksi redoks, harapannya seluruh siswa tetap semangat dalam belajar sehingga terhindar dari penyakit COVID. Dan sebelumnya marilah sama-sama kita berdoa untuk memulai pembelajaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Konsep reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari kita akan menemukan ada beberapa hal, mungkin perlu kalian perhatikan video berikut ini. Jadi ini menggambarkan tentang redoks dalam kehidupan sehari-hari. Nah, cepat seperti apa satu Kemudian ada yang kedua adalah peristiwa korosi atau perkaratan. Yang dibiarkan di luar kena hujan, dia akan berubah menjadi karat. Ini adalah perubahan-perubahan yang mungkin mudah kita temukan di sekeliling kita yang berkaitan dengan peristiwa redoks tadi. Mungkin nanti kalian bisa mempelajari kenapa ini terjadi semuanya. Nah, kembali lagi ke tentang konsep reaksi redoks. Konsep reaksi redoks itu dikelompokkan ada 3. Di reaksi redoks ada 3 konsep yang digunakan dalam mengkaji pengertian reaksi redoks. Yang pertama adalah pengertian redoks berdasarkan konsep pelepasan dan pengikatan oksigen. Kemudian yang kedua, pengertian reaksi redoks berdasarkan konsep perpindahan elektron. Dan yang ketiga, pengertian reaksi redoks berdasarkan bilangan oksidasi. Sekarang kita pelajari pertama dulu pengertian reaksi redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Reaksi oksidasi, redoks itu artinya reduksi oksidasi. Reaksi oksidasi adalah peristiwa bereaksinya suatu zat dengan oksigen. Jadi kalau zat nanti bereaksi dengan oksigen dinamakan oksidasi. Kalau reduksi adalah pelepasan oksigen atau pelepasan gas oksigen. Nah, contohnya berikut ini. Jadi kalau Fe, oksigennya terletak sebelum tanda panah, ini adalah oksidasi. Jadi ini tadinya Fe tidak ada oksigennya, nah ini ada oksigennya. Mn tidak ada oksigennya, menjadi ada mengikat oksigen. Ini namanya oksidasi. Kalau reduksi, misalkan ClO3, ini adalah suatu senyawa yang memiliki oksigen. Tapi setelah tanda panah atau setelah reaksi, ini terpisah antara KCl dengan oksigen. Ini namanya reduksi. Jadi kalau pengikatan oksigen itu oksidasi, pelepasan oksigen reduksi. Kemudian yang kedua, pengertian yang kedua adalah reaksi redoks berdasarkan konsep perpindahan elektron. Oksidasi adalah pelepasan elektron atau elektron ditulis setelah tanda panah. Kalau reduksi adalah penerimaan elektron atau elektron ditulis atau terletak sebelum tanda panah. Ini perhatikan ini, misalnya Cu menjadi Cu2+ ditambah 2 elektron. Karena ini terletak setelah tanda panah, maka dinamakan oksidasi atau pelepasan elektron. Ini misalnya 2 Cu, ini juga sama. Tapi kalau terletak sebelum tanda panah, ini misalnya 4 elektron menjadi 2O, 2- ini namanya reduksi. Misalnya Cl2 ditambah 2 elektron atau 2E-, 2 elektron menjadi Cl-, 2 Cl-. Ini namanya reduksi. Jadi elektronnya ini mengikat, kalau ini melepaskan. Ini terletak setelah tanda panah, ini sebelum tanda panah. Ini konsep yang kedua itu adalah berdasarkan elektron. Dan konsep yang ketiga itu adalah berdasarkan bilangan oksidasi. Nah, ini nanti yang akan banyak. Bilangan oksidasi yaitu angka atau bilangan yang menyatakan banyaknya elektron yang telah dilepaskan atau diterima suatu atom dalam suatu senyawa. Setiap atom mempunyai muatan yang disebut bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi diberi tanda positif jika atom tersebut melepaskan elektron dan diberi tanda negatif jika atom tersebut menerima elektron. Nah, bilangan oksidasi ini ada aturan. Aturan itu ya mau nggak mau, suka nggak suka harus diingat-ingat. Kalau nggak mau dihafal.
Bilangan oksidasi unsur bebas adalah, unsur bebas itu apa? Adalah unsur-unsur yang berdiri sendiri. Misalnya H2, nah ini semuanya H2, O2, Cl2, P4, S8, C, Cu, Fe, dan lain sebagainya. Ini namanya unsur bebas. Bilangan oksidasi ion monoatom sama dengan muatannya. Monoatom itu yang satu atom, misalnya Na plus ini sama dengan plus, Mg plus sama dengan 2 plus. Bilangan oksidasi semua atom dalam senyawa adalah 0. Semua atom dalam senyawa adalah 0. Misalnya CuO, CuO ini senyawa, maka muatannya, jumlah bilangan oksidasinya adalah 0. Jumlahnya, Cu-nya berapa, O-nya berapa, nanti diikuti aturan berikutnya. Nah ini berikutnya. Jumlah bilangan oksidasi atom-atom pembentuk poliatom sama dengan muatannya tadi. Misalnya poliatom itu misalnya ion, contoh atom O dan atom H, OH, ini -1. Kenapa -1? Karena ini ion. Bilangan oksidasi monoatom sama dengan tadi sudah. Dan bilangan oksidasi unsur golongan 1A itu adalah +1. Golongan 1 apa? Kemarin sudah ada. Jadi hari libur nanti kami rombongan cari sepatu Prancis. Golongan 2 beli mangga, cari sirsak, bawa rambutan nanti +2. Nah, ini ada perkecualian. Perkecualiannya nanti enggak semuanya. Misalkan dalam KCl nanti +1. Kalau Mg itu +2. Ini kalau perkecualian nanti saja. Dan yang berikutnya bilangan oksidasi golongan 4A. Jadi bilangan oksidasi ini kan golongan 7A. Golongan 7A itu adalah bilangan unsur golongan 7 adalah +1 kecuali Cl dalam NaCl Cl-1. Kemudian bilangan oksidasi senyawa adalah +1 kecuali dalam bilangan oksida hidrogen. Bilangan oksidasi hidrogen dalam senyawa adalah +1 kecuali dalam hidrida. Perkecualian nanti belakangan saja. Dan bilangan oksidasi senyawa, bilangan oksigen, bilok oksigen dalam senyawa adalah -2. Ini kecuali ini belakangan. Jadi yang perlu diingat H itu +1, O -2. Ini aja dulu. Perkecualiannya nanti di belakangan saja. Nah, sekarang contoh. Tentukan bilangan oksidasi unsur berikut. Misalnya Cu2O. Cu2O ini adalah senyawa, maka jumlah biloknya 0. Senyawa itu 0. Jadi ini 0 ini karena ini senyawa. Cu-nya berapa? Kita nggak tahu Cu-nya berapa, tapi di sini ada 2 Cu. O-nya -2 loh. Kok O-nya -2 dari mana? Dari aturan tadi. Dari aturan di atasnya, bilok oksigen itu -2. Nah, makanya kita tuliskan -2. Maka Cu ini harusnya kan ditambah -2 sama dengan 0. Nah, ini karena udah saya geser langsung Cu-nya 2. Sehingga Cu, 1 Cu, nanti 2 dibagi 2 adalah +1. Jadi itu. Kemudian SO4, 2- ini ion. Maka jumlah bilok itu sama dengan muatannya. Artinya S-nya kita nggak tahu, O-nya -2, taunya -2 dari aturan. Terus 2 ini, -2 ini karena di sini adalah ion. Ini -2, maka ini sama dengan -2 atau 2- kalau ini ion. Kemudian S ditambah 4. 4 ini jumlah U-nya kan ada 4. Kali -2. Jadi -8 sama dengan -2. Ini digeser ke sini, maka S-nya menjadi +6. Kemudian yang berikutnya, contoh yang ketiga, NH4+. Ini ion, maka bilok sama dengan muatannya. Jumlah bilok sama dengan muatannya. Maka N kita nggak tahu, H ini +1. Dari mana +1? H, nah tadi di sini. Bilok hidrogen dalam senyawa adalah +1 kecuali. Nah, kalau kecuali nanti, tadi kan Bapak bilang yang perkecualian belakangan saja. Ini yang umum dulu. Jadi ini +1. Kemudian ini +1 belakang kok sama dengan +1? Karena di sini ion. Ion itu sama dengan muatannya +1. Maka N ditambah 4 kali +1 kan +4 sama dengan +1. Ini digeser ke sana jadi min, maka N-nya menjadi -3. Sekarang contoh yang keempat itu adalah Al2SO4 2 kali. Senyawa, ini adalah merupakan senyawa, maka jumlah biloknya 0. Nah, di sini Al-nya ada 2, S-nya ada
2. 2 dari mana ini? 2 kali S. O-nya ada 8. 2 kali 4, 8. Sama dengan 0. 0 ini dari mana, Pak? Karena jumlah senyawa, jumlah pilok senyawa sama dengan 0. Nah, Al, kenapa kok Al3? Al3 itu adalah aturan tadi. Bilangan oksidasi golongan 3A. Itu plus 3, meskipun enggak semuanya. Jadi, Al-nya plus 3, berarti 2 dikali 3, S-nya kita enggak tahu, O-nya tahu, min 2 sama dengan 0. 2 kali 3, 6, 2S, ini 6 kali min 2 min 16 sama dengan 0, sehingga 2S sama dengan 10. Kok 10? Karena ini min 16, ini 6, sehingga min 10. 0, 2S ini pindah ke sini menjadi plus 10, maka S-nya 10 bagi 2, sehingga S 5. Itu contoh-contoh menentukan dan konsep bilangan oksidasi. Selamat memperhatikan dan mudah-mudahan kalian bisa memahami dari materi pada sesi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.